Shalom keluarga kerajaan, senang kembali menjumpai saudara dalam renungan inspiratif. Mari kita berdoa bersama-sama supaya renungan inspiratif hari ini bisa menyegarkan bahkan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau memberikan kesempatan buat kami belajar dan belajar. Karena kami tahu tujuan hidup kami adalah semakin serupa dengan Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada, berikan kami hikmat dan kecerdasan untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Dan firman itulah yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang semakin luar biasa cemerlang, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Glory Hunter, sebuah tema yang akan kita pelajari dan kita renungkan bersama-sama. Glory Hunter sendiri artinya adalah pemburu kejayaan. Sepertinya ketika kita mendengar pemburu kejayaan, itu adalah tema atau hal yang baik, hal yang positif. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Glory Hunter ini sering dipakai di sebuah olahraga di mana ini sedang menggambarkan fan dari olahraga sepak bola. Biasanya orang-orang itu menyukai sebuah klub sepak bola. Dan Glory Hunter ini diperuntukkan bagi pencinta, penikmat sepak bola atau fans dari sebuah klub sepak bola, tetapi konotasinya negatif. Kenapa? Karena Glory Hunter ini diperuntukkan bagi pencinta sepak bola musiman. Di mana dia akan menyukai sebuah klub yang sedang jaya-jayanya. Permainannya sedang menanjak, prestasinya banyak, menjuarai berbagai macam turnamen. Tetapi begitu klub yang dipuja-pujanya itu, disukainya itu kemudian meredup, prestasinya menurun, bahkan ada klub sepak bola yang terpuruk, maka dia sudah meninggalkan klub itu dan berganti lagi menyukai klub sepak bola yang lain. Karena kebetulan saya suka sepak bola, jadi saya sedikit banyak mengerti ketika kita menyukai sebuah klub. Biasanya itu ada orang-orang yang fanatik, begitu suka. Tapi Glory Hunter ini bagi hanya fan penikmat yang musiman. Bukan supporter sejati. Kenapa tema ini, Glory Hunter ini begitu merema dalam hidup saya? Karena saya mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar saya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang datang dengan menangis, dengan mencucurkan air mata dan berkata, di mana orang-orang yang biasanya datang kepada saya, meminjam uang, meminta pertolongan, ketika saya sedang kaya, sedang sukses, sedang berhasil. Tapi sekarang ketika saya bangkrut, karena usahanya bangkrut Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang kemudian mendekat. Yang berkata, aku ini kawanmu, aku ini sahabatmu, aku ini temanmu. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya, memotivasi, menolong. Tapi mereka meninggalkan begitu saja. Lalu ada juga seorang teman yang menceritakan kisah kehidupan rumah tangganya, berkata, suamiku minta cerai. Karena setelah aku melahirkan anak 3, dia berkata, aku tidak lagi bisa memuaskan suamiku. Karena bentuk badan yang berubah, karena situasi yang berubah, harus merawat 3 anak. Jadi fokus perhatian bukan lagi pada suami, dan hanya harus mengasuh 3 anaknya. Begitu mudahnya orang ini memuja ketika melihat sesuatu yang dalam kondisi baik, berhasil, berjaya. Tapi menghina, menghujat, bahkan meninggalkan ketika ada orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan. Begitu mudahnya seseorang itu
berpindah hati, berpindah ke lain hati. Oleh karena yang sedang disukainya, yang sedang ada di dekatnya, mengalami hal yang tidak seperti diharapkannya. Banyak orang-orang meninggalkan pemimpinnya hanya karena pemimpinnya sedang dalam masa-masa sulit. Banyak jemaat Tuhan meninggalkan komunitas gerejanya karena gereja tidak seperti yang dia harapkan. Saya mengingat bagaimana Yesus juga pernah mengalami hal serupa. Ketika dia masuk Yerusalem pernah dielu-elukan. Tapi orang-orang yang mengeluh-elukan, orang yang sama juga berkata salibkan dia. Bahkan ketika dia mengajak murid-murid orang-orang terdekatnya, ketika dia dalam masa pergumulan begitu berat menghadapi kayu salib, mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Tidak peduli. Tidur, nyenyak. Tidak ada di dalam pergumulan gurunya atau rabinya. Bagaimana muridnya menyangkal dia dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Padahal murid-murid yang sama inilah yang melihat mujizat Tuhan Yesus, yang melihat bagaimana Tuhan melayani banyak orang. Dan ketika Tuhan Yesus dipuji-puji, mereka semuanya ikut bersorak-sorai. Tapi begitu Tuhan Yesus mengalami tantangan, kayu salib yang akan dihadapi, mereka meninggalkan. Hari ini kita diingatkan bersama-sama. Begitu mudahkah kita meninggalkan seseorang, sesuatu, gereja, atau komunitas yang hari ini kita ada di situ. Amsal pasal 19 ayat yang ke-22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal ini mengingatkan kita jangan jadi glory hunter, tapi jadilah setia. Kalau pemimpinmu sedang dalam keterpurukan, hadirlah di sana. Setialah dengan pemimpinmu. Doakan, semangati, berikan dukungan. Kalau pasangan kita sedang dalam kondisi yang sulit, jangan tinggalkan. Keberadaan kita sangat penting bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau teman saudara kita sedang gagal, hadirlah di sana. Berikan motivasi, berikan semangat. Karena kita tahu, kita memiliki potensi untuk kita bisa membangkitkan, memotivasi orang-orang di sekitar kita. Mendua hati, bahkan berpindah ke lain hati, membuat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Amsal berkata orang yang setia, dia akan memperoleh upahnya. Kalau hari ini kita ada dalam komunitas kita menolong pemimpin kita ada bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi pasangan kita, bagi teman kita yang sedang dalam masa kesulitan. Suatu hari kita pasti juga akan mendapatkan pertolongan yang sama ketika kita mengalami keterpurukan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Jangan jadi glory hunter, tapi jadilah setia. Karena Tuhan suka orang-orang yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama hari ini. Agar setiap kita memiliki hati yang sama. Untuk kita melihat di sekitar kita. Mana-mana yang membutuhkan kehadiran kita. Mana yang membutuhkan doa kita. Mana yang membutuhkan semangat kita. Mana yang membutuhkan kita memotivasi mereka. Hadir di sana. Jadilah setia. Dan kita terus ada dalam proses bersama-sama orang itu. Dan kita akan melihat ketika mereka berkemenangan, kita juga akan berkemenangan. Mari kita berdoa.
Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya adalah Allah Roh Kudus yang akan berbicara jauh lebih dalam kepada setiap pribadi yang hari-hari ini sedang berada di sekitar orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami jadi setia. Tidak hanya kami berada bersama-sama dengan orang-orang kala mereka dalam keberhasilan, kesuksesan. Tapi ingatkan kami Tuhan, ketika saudara-saudara kami, pemimpin kami, gereja kami, pasangan kami, mengalami keterpurukan, mengalami hidup mereka dalam kesesakan. Kami ada di situ untuk kami memberkati mereka dengan kehadiran kami, dengan doa-doa kami, dengan motivasi dan semangat kami. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami setia. Oleh pertolongan Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan memberikan kontribusi, memberikan dampak yang nyata bagi komunitas, bagi keluarga, bagi bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami ada di sana untuk kami jadi berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, di doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.